Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lanjutan dari part 1. Sekarang kita akan melanjutkan di bagian celana. Sekarang kita periksa dulu di bagian baju ini. Mana yang belum rapi. Sekarang kita buat layer baru di bagian layer celana ini. Kemudian kita kasih warna hitam atau shading di bagian yang paling gelap, itu di bawah celana atau di bawah kaki selangkangan itu. Kemudian kita kasih efek-efek lipatan-lipatan baju atau lipatan celana. Lipatan ini terserah teman-teman saja modelnya seperti apa. Bebas saja. Intinya seperti ini saya membuatnya. Kita kasih di bagian pinggir ini hitam agar dia lebih 3 dimensi. Kemudian kita kasih efek cahaya di bagian atas. Kita rapihkan, kita gosok. Kita kasih bagian bayangan. Kita kasih lipatannya lagi di bagian ini. Atau kita kasih cahaya di pinggir ini dulu. Di sini juga kita kasih efek-efek cahaya. Mohon maaf kalau banyak suara-suara kendaraan karena rumah saya di pinggir jalan ya, teman-teman. Ini sangat mengganggu sekali sebetulnya. Tapi bagaimana lagi? Kita tidak ada tempat lagi untuk bisa merekam tutorial ini. Semoga suara saya bisa didengar jelas sehingga teman-teman bisa mengikuti atau mencontoh apa yang saya katakan di sini. Kemudian yang satu lagi sama caranya, kita kasih efek shading di bagian pinggir celana. Kita kasih efek-efek lipatan baju. Dikasih cahaya di bagian pinggir ini. Kita kasih efek-efek lipatan. Ini terserah saja cara-cara membuat lipatannya. Karena sebagian orang banyak caranya, banyak bermacam-macam bentuk lipatannya. Ini cara saya membuat lipatan-lipatan atau shading. Kita kasih efek lipatan di bagian sini. Di bagian sini juga kita kasih. Kemudian kita rapikan dengan semut G agar tidak terlalu kasar.
Bagi yang menanyakan saya menggunakan brush apa, nanti brushnya saya akan meletakkannya atau membagikan ke teman-teman ke deskripsi. Linknya nanti saya letakkan di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal periksa aja nanti di deskripsi. Semua yang saya pakai brushnya ada di deskripsi. Nanti jika bingung teman-teman bisa menanyakan brush apa yang saya pakai setelah teman-teman mendownloadnya. Nanti ada nomornya atau bisa di screenshot di grup mana yang sudah bergabung di grup. Nanti kita akan membahasnya di grup saja. Karena brushnya ada pengaturan di bagian pressure-nya, mana yang harus diaktifkan dan mana yang tidak diaktifkan. Seperti untuk membuat brushnya runcing atau membuat brushnya tidak terlalu runcing sekali seperti yang saya gunakan brush saat ini tidak runcing. Jadi kita membuat brush atau mengebrush itu sangat sangat enak rasanya kalau untuk membuat shading. Jadi kita berkomunikasi aja nanti berkomunikasi di grup Facebook saja boleh atau bisa japri di WA saya. Ini kita cek dulu di bagian baju, sepertinya masih ada yang kurang bagian cahayanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian sepatu. Kita buat layer baru. Untuk meletakkan layer di atas layar sepatu, kita tekan ALT plus G. ALT tambah G. Jadi dia tidak, kita brush tidak akan keluar dari sepatunya. Dia tetap akan bekerja di bagian sepatunya saja. Sekarang kita harus perhatikan mana yang harus kita kasih gelap dan terangnya. Di bagian-bagian gelap kita beri yang seperti ini, kita kasih gelap. Kemudian di sini juga kita kasih agak gelap. Kita kasih efek-efek cahaya sedikit di bagian pinggir ini. Jadi teman-teman bisa lihat atau perhatikan mana yang harus di brush untuk dikasih efek-efek cahaya. Karena di sini sangat penting di bagian ini. Di sini kita harus betul-betul mengerti agar sebuah objek itu menjadi seperti aslinya, ibaratnya seperti tiga dimensinya itu benar-benar nyata. Nah, seperti ini kita harus perhatikan gelap terangnya. Kita semut G agar yang kasar-kasar itu bisa halus. Menggunakan semut G, teman-teman saya yakin sudah tahu semua menggunakan brush apa. Jika yang masih pemula yang belum memiliki brush lengkap, silakan download saja brushnya di link dari deskripsi nanti. Semua brushnya ada di situ, jadi tinggal pakai saja, semuanya sudah lengkap.
ini harus hati-hati, harus pelan-pelan dan harus diperhatikan. Saya membuatnya dengan cara pelan-pelan atau dengan cara yang khusus untuk tutorial. Jika yang untuk pekerjaan, mungkin saya akan lebih cepat dan akan menggunakan trik-trik yang saya sering pakai agar tidak menghabiskan waktu. Ini untuk dasar-dasar, jadi teman-teman harus tahu juga mana yang belum paham. Seperti inilah cara-caranya untuk membuat shadow atau shading bagian pencahayaan dan di bagian gelap terang bagian objek. Bagian sini kita kasih gelap. Di sini teman-teman bisa lihat saja, mungkin saya tidak akan banyak bicara. Saya akan memberikan yang penting-penting, nanti kalau ada yang penting baru saya akan beritahu teman-teman. Jadi untuk sementara ini teman-teman bisa perhatikan saja apa yang saya lakukan atau mana brush yang saya gunakan.
Oke, bagian sepatu sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian eh apa ini ya, kerah. Kerah dari jubah ini ya gitu. Kita ambil warna yang lebih terang. Kita sabukan dulu. Oh, macet. Kita sabukan dulu di bagian tengah jubah ini. Nah, seperti ini kita kasih efek cahaya di bagian ini juga. Baru kita ambil warna yang gelap. Gelap dari warna kuning, bukan warna hitam. Untuk efek bayangan dari medali. Jadi di bawah medali ini kita kasih efek shadow atau bayangan. Sini kita kasih juga sedikit. Kemudian kita kasih efek lipatan di bagian sini. Jadi harus tahu betul kita mana untuk meletakkan cahaya dan di mana kita harus meletakkan lipatan-lipatan pada baju atau pada objek. Di sini kita butuh lipatan juga. Kita kasih efek-efek cahaya sedikit. Oke, kira-kira seperti itu. Sekarang kita beralih ke medalinya, ke mendali ya. Sama dengan warna yang tadi, karena dia masih kuning, kita kasih efek shadow yang warna yang sama. Ini kita kasih letakkan shadow lipat-lipat itu sembarang aja mau kita letakkan di mana. Intinya dia tidak terlalu kaku. Jadi ada lipat-lipatan di bagian mendalinya. Kita kasih efek cahaya sedikit di bagian atas. Kita kasih juga di sini efek-efek cahaya. Di bagian ini jangan lupa kita kasih juga medalinya di bagian lingkaran ini kita kasih juga efek-efek shadow. Sekarang kita bagian yang biru medali ini. Ini kita kasih warna biru yang lebih gelap. Kita buat shadow bayangannya. Di sini juga. Ini lipatan-lipatan. Di sini juga kita kasih agar dia tidak terlihat kaku. Di bagian pembatas ini kita kasih juga.
Kita semut G agar tidak terlalu kasar. Di bagian ini kita juga akan kasih shadow. Kita kasih shadow sederhana saja. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian kita rapihkan sedikit. Kita kasih bagian ini gelapnya. Baru kita gosok agar terlihat halus. Kemudian kita masuk di bagian tangan. Kita buat layer baru di atas layar tangan, kita tekan ALTG. Kemudian kita cari warna yang lebih terang dari warna kulit. Kita tambah lagi warnanya seperti ini. Di bagian ini jelas kita akan memberikan efek cahaya. Di bagian sini, oke, di sini ya kita letakkan cahayanya. Di jempol sini juga kita kasih, di bagian ini juga. Ini adalah letakan cahaya di bagian tangan. Jadi teman-teman harus perhatikan di mana letaknya cahaya yang akan saya letakkan. Setelah memberi cahaya, kita akan memberi shadow. Shadow lebih gelap dari warna dasar tadi, seperti ini. Di bagian pinggir-pinggir jari tentunya kita akan kasih shadow di bagian sini agar terlihat 3 dimensi. Bagian sini perlu juga bayangan dari cahaya. Sini kita kasih juga, jadi terlihat betul-betul seperti real pada tangan asli untuk bayangannya. Kita gosok, kita ratakan pencahayaannya agar tidak terlihat kasar. Kita rapikan bagian-bagian shadownya. Mana yang kurang kita tambah. Untuk cahaya mungkin sudah cukup. Sekarang bagian shadow saja. Di bagian pinggir ini kita kasih sedikit efek cahaya. Tidak terlalu tebal tapi sedikit saja. Kemudian di bagian ini kita juga akan buat shadingnya. Kita ambil warna kulit yang lebih gelap. Kita sapukan di pinggir lebih dahulu. Kemudian di tengah ini kita kasih juga. Kemudian kita kasih di pinggir ini pencahayaan. Ini standar saja untuk bagian shadingnya di bagian leher ini. Oke, mungkin seperti ini. Kita beralih ke tangan yang satunya. Sini juga kita kasih efek cahaya yang terang di bagian atas ini. Karena cahaya otomatis mengenai terlebih dahulu di bagian atas. Di bagian sini juga. Untuk shadow kita akan meletakkan di pinggir-pinggir jari. Kita letakkan shadownya di pinggir sini, di sini juga. Ya, jadi betul-betul seperti shadow pada tangan asli. Di sini juga, ini kita kasih sedikit lekukan agar seperti lipatan pada jari. Kemudian kita gosok sedikit. Kita berus dulu yang bagian ini. Kemudian di sela-sela kuku ini kita kasih shadownya.
Silakan rapikan mana yang belum dirapikan. Untuk bayangan, intinya bayangan shadow dan pencahayaannya itu harus diperhatikan betul untuk yang baru-baru belajar. Jika kita tidak mengerti tentang bayangan ini atau membuat shadow atau shading ini, itu akan sulit sekali. Kita rapikan lagi menggunakan smooth G. Kita tebalkan shading gelapnya agar terlihat lebih natural seperti shading pada tangan asli. Ini kita tambah lagi efek cahaya. Di sini juga kita kasih di atas kuku ini. Intinya teman-teman membuat line art-nya aja dulu yang baru-baru belajar. Jika line art-nya sudah kita buat, kita tinggal belajar membuat shading-nya. Seperti yang pertama di awal tadi, kita beri line art-nya itu warna dasar. Kemudian kita beri shading di bagian-bagian yang seperti saya jelaskan ini, di mana peletakan shadingnya, di mana pencahayaannya. Sekarang di bagian kuku kita kasih warna efek-efek cahaya di bagian ini. Di sini juga kita kasih. Kita rapikan menggunakan smooth gitu. Oke, selesai di bagian kuku. Kita periksa lagi mana yang belum kita kerjakan atau yang belum kita rapihkan. Menambah efek cahaya menggunakan broom tool boleh juga. Untuk membuat lebih terang di bagian-bagian tertentu menggunakan broom tool ini. Periksa lagi mana yang belum. Sekarang kita akan merubah warna line art ini sesuai warna objek, warna bagian-bagian objek. Misal warna buku ini hijau, kita akan membuat line art-nya lebih hijau. Jadi kita tidak menggunakan warna hitam. Seperti ini contohnya.
Kita menghidupkan seleksi itu, kita tinggal tekan Ctrl kemudian Enter, atau Ctrl tekan kotak yang di layar, kemudian akan membentuk seleksi seperti ini. Jadi kita tinggal merubah saja. Merubah warnanya menggunakan brush seperti ini. Kita ikuti batas-batasnya agar lihat lebih bagus saja kalau kita rubah warnanya. Untuk warna tangan juga nanti kita rubah seperti ini, dia agak lebih gelap dari warna dasar. Saya rasa sampai sini teman-teman paham untuk mengganti line art ini. Seperti ini, ya kira-kira seperti inilah cara untuk merubahnya. Jadi lebih bagus dari yang hitam tadi. Kita kecilin brushnya untuk bagian-bagian yang terlihat sempit seperti ini, agar tidak terkena di bagian line art yang lain. Walaupun sebenarnya bisa kita, walaupun terkena warna seperti ini kan, bisa kita hitamkan lagi. Kita harus mengerti mana yang harus kita kasih line art yang bagian objek ini, misalnya punyanya si tangan atau punyanya bagian pakaian dalam. Dan ini juga sama yang tadi, warnanya kita ambil, kita copy di bagian ini, kita kasihkan warna yang sama. Ini juga kita kasih warna yang sama. Ini masih line artnya tangan. Yang hitam ini bukan, ini yang hitam ini bagian lengan, baju lengan, line artnya baju lengan yang ini. Kita ganti warna seperti abu-abu lebih gelap. Iya, dia akan lebih bagus. Ini terlewat kita tambahkan warna tangan. Kemudian di bagian, nah di sini juga kita rubah. Kita ambil warna lebih gelap, kita sapukan di bagian line artnya. Ini kita hijau semua saja. Ini juga masih miliknya line artnya jubah ini, atau kerahnya jubah. Oke, selesai di bagian line art ini. Kita periksa lagi mana yang belum. Di bagian baju ini karena sudah hitam, bagian sepatu juga tidak perlu kita ganti karena dia memang dasarnya hitam. Kita cari lagi, sepertinya sudah semua. Nah, ini ada yang terlewat ya, yang belum. Nah, ini masih miliknya line artnya buku. Batas batas ini ya. Oh iya, ini line artnya masih buku, kita kasih warna hijau. Oke, kira-kira seperti ini. Kita cek lagi.
bagus. Oh, ini ada yang batas harus kita buang. Kita pilih dari sini, kemudian bagian ini aja yang kita harus hapus. Nah, seperti ini, jadi lebih bagus dari yang tadi. Jadi harus betul-betul kita periksa lagi mana yang belum, karena kadang ada silap juga yang tertinggal setelah jadi, rupanya ada yang belum selesai. Kita cek lagi. Untuk bagian baju atau shadingnya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian memberikan background. Kita ambil kepala dulu. Kepala yang sudah saya desain, kita cocokkan di badan karikaturnya. Kita sesuaikan saja jarak dari leher ini. Tidak usah terlalu jauh dan tidak usah terlalu merapat. Kita tetap kasih jarak. Untuk besar kepala, jangan terlalu besar dari badan. Kira-kira seperti ini juga oke. Sekarang kita ambil bagian background dan variasi-variasinya yang ada di background ini, seperti pencahayaan bentuk bintang. Kita letakkan di bawah, kemudian kita atur posisinya. Untuk background ini nanti akan saya buatkan tutorialnya. Ini merombak background atau memanipulasi background dengan cara simple. Ini background awalnya dasarnya sudah sudah ada di Google, saya download. Kemudian saya download lagi yang lain seperti bunga-bunga, rumput-rumput yang kanan kiri itu yang sama. Nanti ada saya buatkan cara-caranya. Jadi teman-teman jika ingin membuat background sendiri, menggunakan background yang sudah ada atau memanipulasi background, ikuti langkah-langkahnya yang saya buat di tutorial nanti. Oke, kita atur lagi bagian body. Kita ambil layer baru, kita kasihkan efek bayangan di bawah sepatu agar tidak menggantung kalau tidak dikasih shading atau bayangan di bawah kakinya. Kira-kira seperti dia sudah menapak di rumput. Kebanyakan kita menggunakan brush ya untuk mendesain ini. Brush dan semut G untuk menghaluskan. Kita kasih efek lagi bayangan atau bayangan dari karikaturnya ini. Kemudian kita sapukan, kita hapus bagian pinggirnya ini sedikit agar tidak terlalu kasar. Kita gosok sedikit yang bagian kasar-kasar ini. Kemudian kita ratakan. Simple saja untuk bayangannya. Oke, selesai di bagian karikatur keseluruhannya ini. Boleh kita periksa lagi mana yang belum selesai. Ini kita kasih efek cahaya menggunakan burung tool. Menambah
cahaya lebih terang. Oke, pembuatan tutorial karikatur ini sudah selesai. Silakan teman-teman dipelajari. Sampai di sini dulu tutorial kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.